Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Reza Rafid di algoritma pemrograman kondisional, loop, parameter copy atau reference, prototype fungsi, dan organisasi kode. Dasar-dasar pemrograman C++. Percabangan dan boolean, struktur percabangan membantu program memilih jalur eksekusi berdasarkan kondisi tertentu. Kombinasi if, else if, atau elif, dan else memeriksa kondisi secara berurutan, dimulai dari yang paling spesifik hingga kondisi default. Poin penting, kondisi diperiksa dari atas ke bawah hingga menemukan kondisi yang bernilai benar. Block else berfungsi sebagai penangkap untuk semua kondisi yang tidak memenuhi sebelumnya. Hasil operasi perbandingan dapat disimpan dalam variabel bertipe boolean. Dan berikut di bawah ini adalah kode implementasi dari program if else dan boolean. Struktur perulangan memungkinkan pengulangan dan transversal array. Struktur pengulangan memungkinkan kode dieksekusi berulang kali. Ketiga jenis loop, for, while, do while, memiliki karakteristik berbeda dalam mengecek kondisi. Tetapi semua bisa digunakan untuk mengakses elemen array. Poin penting, loop for ideal ketika jumlah pengulangan sudah pasti. Loop while mengecek kondisi sebelum menjalankan blok kode. Loop do while menjalankan blok kode minimal satu kali sebelum mengecek kondisi. Akses elemen array menggunakan indeks yang sama. Array dalam kurung kotak I untuk semua jenis loop. Implementasi dari kode ini bisa dituliskan seperti ini. Latihan untuk menghitung rata-rata dan membuat tabel. Yang pertama, ada menghitung rata-rata nilai. Menentukan berapa banyak data yang akan diinput, lalu mengumpulkan semua nilai. Lalu mengumpulkan semua nilai menggunakan loop dan akumulasikan ke variabel total. Dan membagi total dengan jumlah data untuk mendapatkan rata-rata. Jika dituliskan dalam bahasa C++, akan menjadi seperti ini. Yang kedua, ada membuat tabel perkalian. Menggunakan nested loop untuk membuat tabel dua dimensi. Loop bagian luar mengatur baris, loop bagian dalam mengatur kolom. Gunakan tab untuk merapikan tampilan kolom. Jika dituliskan dalam bahasa C++, akan menjadi seperti ini. Parameter, salinan, dan referensi. Metode pengiriman parameter ke fungsi menentukan apakah perubahan nilai di dalam fungsi akan memengaruhi variabel asli di luar fungsi. Poin pentingnya adalah parameter salinan atau by copy membuat duplikat nilai, sehingga perubahan hanya berlaku total. Dan yang kedua, parameter referensi atau by reference. Menggunakan operator dan agar parameter merujuk langsung ke variabel asli. Gunakan referensi untuk efisiensi memori pada data besar atau saat perlu memodifikasi nilai asli. Jika dituliskan dalam bahasa C++, akan menjadi seperti ini. Deklarasi awal fungsi. Prototype fungsi menginformasikan compiler tentang keberadaan fungsi sebelum tersebut didefinisikan atau dipanggil. Ini memungkinkan pemisahan antara deklarasi dan implementasi. Poin pentingnya adalah yang pertama, prototype ditulis di bagian awal program atau dalam file header. Yang kedua, definisi lengkap, fungsi dapat ditempatkan di bagian akhir atau file terpisah. Yang ketiga, compiler hanya perlu mengetahui signature fungsi untuk memvalidasi pemanggilan. Jika dituliskan dalam bahasa C++ akan menjadi seperti ini. Memisahkan header dan implementasi. Pemisahan antara file header dan implementasi menciptakan struktur kode yang lebih terorganisir dan memudahkan maintenance serta kolaborasi dalam proyek besar. Poin penting, file header atau SPP berisi deklarasi yang akan dibagikan ke file lain.
file implementasi atau CPP berisi definisi lengkap dari fungsi-fungsi tersebut. Directive include menghubungkan header dengan file yang membutuhkan. Contoh nyata, file 06. Contoh nyatanya seperti ini. Dan jika diimplementasikan dalam kode C++ akan menjadi seperti ini. Berikutnya ada contoh aplikasi modular. Program program kalkulator sederhana ini mendemonstrasikan bagaimana fungsi-fungsi terpisah dapat bekerja bersama membentuk aplikasi yang terstruktur dan mudah diperluas. Alur kerjanya yaitu fungsi main memanggil tampilan menu untuk menampilkan opsi yang tersedia. Lalu user memilih operasi dan memasukkan dua bilangan. Fungsi main memanggil fungsi perhitungan yang sesuai. Lalu, tampilan pesan error jika pilihan tidak valid. Jika dituliskan dalam bahasa C++ akan menjadi seperti ini. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu kesimpulannya yaitu materi praktikum ini mencakup fondasi pemrograman C++ yang esensial untuk membangun aplikasi terstruktur dan efisien. Dari segi konsep fundamental, kita telah mempelajari kontrol alur program melalui persabangan dan perulangan yang memberikan kemampuan untuk membuat keputusan dan mengotomatisasi tugas berulang. Selain itu, pemahaman tentang pengelolaan data, khususnya perbedaan parameter salinan dan referensi sangat penting untuk efisiensi memori dan kontrol terhadap perubahan data. Aspek organisasi kode juga menjadi fokus utama, di mana penggunaan fungsi, prototype, pemisahan header, dan implementasi menciptakan kode yang modular, mudah dipelihara, dan dapat digunakan kembali. Secara praktis, pendekatan modular yang kita pelajari memudahkan proses pengembangan dan debugging. Kode yang terorganisir dengan baik juga memiliki nilai reusability tinggi sehingga dapat digunakan di berbagai proyek. Struktur yang jelas tidak hanya memudahkan kolaborasi dalam kerja tim, tetapi juga membuat program menjadi scalable dan mudah dikembangkan dengan menambah fungsi baru tanpa mengganggu struktur yang sudah ada. Semua konsep yang telah dipelajari terintegrasi dalam contoh program kalkulator modular untuk mendemonstrasikan bagaimana prinsip-prinsip tersebut bekerja bersama membentuk aplikasi yang terstruktur dengan baik. Penguasaan konsep-konsep dasar ini menjadi fondasi yang solid untuk mempelajari topik pemrograman yang lebih kompleks seperti Object Oriented Programming atau OOP, struktur data, dan algoritma lanjutan di masa mendatang. Sekian video materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.